Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa membincangkan kembali tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jika pada episode yang lalu kita membicarakan mengapa kita mesti beriman kepada Rasul Allah, di antara jawaban yang diajukannya adalah karena kita mengembalikan persoalan kepada Al-Quran, yaitu yang pertama bahwa kita mesti beriman kepada Rasulullah supaya Allah membungkam kita tidak beralasan bahwa kita lupa atau tidak tahu. Karena Rasul telah Allah utus ke tengah-tengah kita, maka kita tidak ada alasan untuk membantah dan mengatakan lupa atau tidak tahu kepada Allah, karena Allah telah mengutus utusannya kepada berbagai kaum. Karena itulah jumlah nabi amat begitu banyak. Yang kedua, mengapa kita mesti beriman kepada Allah? Karena pengetahuan manusia itu sungguh terbatas. Akal manusia, pikiran manusia sebagai anugerah Allah hanya bisa menjangkau hal-hal yang syahadah, yang bisa diindah oleh panca indera atau dipikirkan oleh pikirannya yang terbatas. Tetapi ketika dia untuk membicarakan hal-hal yang gaib, maka akal terbatas dengan kekuasaannya sendiri. Karena itulah manusia membutuhkan Rasul, karena dalam Rasul melekat wahyu yang Allah berikan kepadanya. Karena itu maka kita mesti untuk mengimani adanya Rasul dan apa yang dibawa oleh risalahnya. Kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu? Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah. Misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul Allah jika kalian betul-betul sebagai orang yang beriman. Jadi keberimanan kita kepada Rasul adalah pengejawantahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani Rasul. Dengan cara apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faja fawjan azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang beriman kepada Allah
dan kepada Rasul Allah, faqad faja faujan adima, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang amat sangat besar. Atau di dalam surat Al-Ahzab dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ada contoh yang terbaik buat kita. Siapa kita yang akan menjadikan Nabi sebagai uswah hasanahnya, sebagai suri tauladan yang terbaiknya? Maka dia memerlukan syarat, yaitu yang pertama, lima kana yarjullaha wal yaumil akhir. Pertama, orang yang akan menjadikan Nabi sebagai uswah hasanahnya, sebagai ikonnya, sebagai suri tauladannya adalah pertama dia yarjullaha, mengharap ridho Allah. Orang yang tidak mengharap kepada Allah, maka dia tidak mungkin untuk menjadikan Rasul utusan Allah sebagai uswah hasanahnya. Sebagai syarat yang pertama, orang yang akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanahnya adalah yarjullah, mengharap kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia yakin seyakin-yakinnya akan hari akhirat, hari di mana segala amal perbuatan manusia akan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Tidak akan pernah luput apa yang dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk, akan kembali kepada dirinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya setelah dia mengharap ridhonya Allah, setelah dia yakin akan adanya hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memperbanyak zikir, mengingat Allah, maka sesungguhnya kemungkinan besar dia akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanahnya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah agar mental kita, spiritualitas kita, kolbu kita lebih mudah untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanahnya, yaitu kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsira, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 dikatakan, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan, apa-apa yang diputuskan, apa-apa yang datang dari Rasul, fahuduhu, orang beriman itu tidak akan ragu-ragu, dia pasti mengambilnya, dia pasti menjadikan way of life-nya, dia akan menjadikan sebagai suri tauladannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian pula apa-apa yang dilarang oleh Rasulnya, dia akan berusaha kuat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mengindikasikan keyakinan tentang Rasul-Rasul Allah. Dia akan menjadikan apa yang datang dari Nabi sebagai tuntunan hidupnya. Dia mengambil tanpa reserve. Demikian pula apa-apa yang dilarang oleh Nabi, dia akan meninggalkan tanpa reserve. Dasarnya adalah iman dan cinta kepada Nabi. Karena itulah dia berusaha untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Hadirin rahimakumullah. Maka sebagai contoh terbaik
Rasulullah memerintahkan kepada kita, maka dalam segala hal kita menjadikan beliau sebagai suri tauladannya. Kenapa? Karena pada diri Rasul itu sungguh ada contoh yang dapat kita petik, contoh yang terbaik dari manusia yang pernah ada. Jikalau kita mencari keriduan Allah, jikalau kita yakin akan adanya hari akhirat, hari di mana segala amal perbuatan kita yakin bahwa akan kembali kepada diri kita. Kemudian dia selalu memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kondisinya, mental spiritualnya, hati sanubarinya terkondisikan untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan contoh terbaik yang pernah ada, yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Lebih-lebih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dari berbagai sisi dan segi. Misalnya kita bisa membaca apa yang ditulis oleh Dr. Husain Haikal di dalam Hayatul Muhammad, perjuangan kehidupan manusia. Dr. Husain Haikal menguraikan bagaimana kepribadian Rasulullah dari berbagai segi, dari berbagai sudut pandang, begitu meyakinkan, begitu menarik bagi kita untuk dipelajari dan mengambil manfaat dari apa yang beliau paparkan tersebut. Rasulullah adalah manusia multidimensi. Rasulullah adalah manusia multitalenta. Beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai pimpinan suatu wilayah, beliau sebagai ayah, beliau sebagai panglima, beliau sebagai ekonom dapat kita jadikan dan dapat kita teladani karena beliau adalah memang diciptakan Allah, diutus Allah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kata Allah, tidaklah aku mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Alam adalah selain daripada Allah. Maka alam itu ada alam gaib, ada alam syahadah. Alam adalah segala makhluk Allah. Ada manusia, ada jin, ada setan, ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang tidak kita ketahui. Muhammad bukan hanya sebagai rahmat bagi kaum muslimin, tapi Muhammad itu adalah rahmat bagi segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sungguh merugilah apabila kita mengabaikan untuk menggali apa yang dibawa oleh Rasulullah, junjunan terakhir kita, Nabi utusan Allah yang menjadi khatamin nabiyyin. Karena itulah bagi kita meneladani Rasulullah dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, insya Allah akan menginspirasi kepada kita dalam berbagai hal dan dalam segala hal. Maka misalnya kita diperintahkan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kalau kita sholat minimal dalam sehari semalam 5 kali atau 17 rakaat, apabila ditambah dengan sunnah rawatib atau sunnah nawafil, sungguh intensitas kita menyontoh Rasulullah begitu intensnya, begitu intensifnya kita. Dalam sholat misalnya, usahakan kita mengikuti dan mempelajari bagaimana Nabi sholat. Sehingga apabila sholat kita mengikuti bagaimana Rasulullah sholat, insya Allah ketika kita mempelajari, ketika kita mengikuti sunnah-sunnah beliau yang lainnya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sudah berusaha mencontoh bagaimana pri kehidupan dan dalam hal ini sholatnya Nabi. Jikalau kita berusaha untuk mendekati bagaimana Nabi sholat, insya Allah dalam sunnah-sunnah yang lainnya
akan Allah mudahkan bagi kita untuk menjadikan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Karena itulah marilah kita coba dari mulai sekarang, dari mulai yang kecil-kecil hari ini juga, tentang apa? Tentang sunnah Nabi, minimal dalam sholat. Sungguh apabila sholat kita berusaha untuk mengikuti sholatnya Nabi, insya Allah pada sunnah-sunnah yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sholat itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan, sesuatu yang terus-menerus dan tidak bisa ditinggalkan. Jika dalam sholat kita berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk mengikuti bagaimana sholatnya Nabi, insya Allah pada sunnah-sunnah yang lain akan mudah kita ikuti. Karena untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, salah satu di antaranya adalah orang yang banyak menyebut nama Allah, wa dzakarallaha katsiran, yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholah lidzikri, kata Al-Quran. Dirikanlah sholat sebagai dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang lain dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan, dapat kita ikuti, sehingga segala kehidupan kita menjadikan dan mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang hak itu adalah hak. Karuniakanlah kepada kami kesanggupan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah ya Allah kepadaku bahwa yang batil itu adalah batil adanya. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya muqallibul qulub, sabit qulubuna ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan kolbu kami, tetapkanlah kolbu kami untuk mengikuti-Mu dan mengikuti agama-Mu. Rabbana afrig alaina sobron. Ya Allah, lipat gandakanlah kepada kami kesabaran. Wasyabit akdamana, kuatkanlah tekad kami, kuatkanlah semangat dan niat kami. Wansurna alal qomil kafirin, tolong kami ya Allah dari orang-orang yang mengingkari ajaran dan Rasul-Mu. Ya arhamar rahimin, irhamna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana alhikna ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyidikin wasyahidin wasyolihin wahasuna ulaika rabbika. Ya Tuhan kami, gabungkanlah kami dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan shodikin, dari kalangan syahidin, dari kalangan orang-orang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.